Saya langsung ke Pak Gatot dari BPOM menyatakan ada beberapa hal yang patut diperbaiki, seperti metode produksi, kemudian kualitas bahan. Dari Pak Gatot sendiri, apakah tidak khawatir ada benda asing yang penelitiannya juga masih tanda tanya dimasukkan ke tubuh Bapak? Reaksi nanti bagaimana? Seperti apa Pak Gatot? Sepengetahuan saya tidak ada benda asing yang dimasukkan karena vaksin ini diambil dari darah sendiri, kemudian dipisahkan darah putihnya, kemudian diambil sel dendritiknya, kemudian dikenalkan dengan sel COVID, kemudian setelah itu dimasukkan kembali. Tidak ada benda asing. Jadi tidak takut sama sekali Pak Gatot ya, meskipun dari BPOM belum mengeluarkan izinnya. Untuk Ibu Pertiwi, untuk bangsa dan negara, tidak ada yang saya takuti. Pak, tapi ini saya mengutip dari sebuah informasi, BPOM menyebutkan 71,4% relawan uji vaksin Nusantara alami kejadian yang tidak diinginkan dari fase yang ringan sampai dengan fase yang sedang. Kalau menurut Anda bagaimana Pak? Saya pernah divaksin berbagai macam vaksin ya. Ada yang panas dingin, ada yang flu, ada ini. Kan biasa adaptasi itu. Jadi suatu hal yang biasa, apalagi ini uji klinik tingkat 1. Kecuali kalau ada yang meninggal, itu baru waspada. Sebentar, Pak Gatot mengatakan pernah divaksin. Apakah Pak Gatot sudah mencoba Sinovac atau mungkin AstraZeneca, kemudian vaksin Nusantara menjadi opsi yang sekarang? Atau ini baru yang pertama dalam vaksin yang kasus saya COVID panas dingin itu, vaksin yang saya sempat demam itu bukan vaksin seperti cacar, seperti vaksin-vaksin yang lainnya gitu. Itu saya mengalami itu gitu. Tapi Pak Gatot tidak mengikuti vaksinasi yang sekarang programnya sedang berjalan dari pemerintah berarti Pak ya? Saya coba ikut Sinovac, ikut ini juga nggak ada masalah. Tidak berasa apapun Pak, mungkin respon di tubuh ketika vaksin Sinovac itu disuntikan, kemudian akan mengikuti vaksin Nusantara ini meskipun baru diambil sampel darahnya saja? Nggak ada masalah, biasa-biasa saja. Artinya saat ini Pak Gatot sudah mencoba Sinovac sama Nusantara sedang sampel darah. Kalau sebagai pembanding Pak, reaksi tubuh yang Pak Gatot, pengalaman Pak Gatot pribadi seperti apa yang dirasakan? Kan saya belum coba vaksin Nusantara. Nanti kalau sudah coba baru saya bisa nyampaikan. Tapi saya pelajari benar bahwa ini tidak ada saling berlawanan gitu. Tidak ada saling berlawanan. Jadi vaksin ini adalah vaksin yang saya ikuti sejak tahun 2015 prosesnya tentang sel dendritik ini sampai dengan 2017 semakin maju lagi, dan saya punya keyakinan yang paling penting adalah bahwa seorang anak bangsa yang luar biasa ini punya ide untuk melindungi seluruh anak bangsa dengan punya vaksin sendiri. Bayangkan kalau kita gunakan vaksin apapun juga yang tidak seumur hidup, kemudian diembargo nanti bagaimana? Nah, sedangkan vaksin ini adalah untuk seumur hidup. Dan kemudian juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, oleh Presiden, memintai hasil putra bangsa. Jadi jangan dipermasalahkan gitu. Mari sama-sama kita dukung, dan terima kasih kemarin sampai menolak-nolak yang mengikuti uji klinik tingkat 2. Karena saking percayanya dan saking punya tanggung jawab pada bangsa ini ke depan. Pak, apa pentingnya vaksin Nusantara ini kalau menurut Pak Gatot bagi Indonesia, terlepas dari ini cukup 1 kali suntik saja seumur hidup Pak? Ya pentingnya kita mempunyai vaksin sendiri yang disesuaikan dengan kondisi diri kita sendiri, kemudian tidak tergantung kepada negara lain. Dan kita tidak tahu kapan ini COVID akan selesai. Dan COVID ini bermutasi-mutasi. Sedangkan vaksin ini tidak tergantung dengan mutasinya. Sehingga kita mempunyai sesuatu pertahanan untuk seluruh bangsa menghadapi pandemi ini. Dan sekali seumur hidup. Dan saya bilang bahwa harganya tidak akan lebih mahal dari vaksin-vaksin yang lainnya. Saya yakin karena produk sendiri. Pak Gatot, kemarin sempat ada kabar seperti ini. Meskipun Bapak sangat menegaskan ini merupakan produk dalam negeri. Tapi kemarin ada penjelasan dari jubir pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 yang mengatakan uji klinisnya betul di Indonesia. Tapi ada juga kolaborasi dengan peneliti asing dari Amerika Serikat, Pak. Artinya kan tidak murni seutuhnya dari dalam negeri, Pak Gatot. Jadi kalau namanya ilmu pengetahuan, itu gabungan dari mana saya tidak masalah. Tapi yang penting nanti apabila vaksin ini diproduksi, itu ada produksi Indonesia oleh anak bangsa. Itu yang menjadi pedoman kita. Kalau ilmu pengetahuan gabungan-gabungan, memang semuanya vaksin ini juga kan belajar dari vaksin yang dulu dan lain sebagainya.
gitu. Jadi Oke, Pak. posisinya Yang kalau penting adalah produk kita adalah produk Indonesia dan buatan anak putra terbaik Indonesia. Itu yang paling penting. Oke Pak, tapi kalau menurut Bu Penny nih Pak menyebutkan bahwa komponen utama dari pembuatan vaksin Nusantara adalah impor dari Amerika Serikat, bukan hanya sekadar berkolaborasi, tapi komponen utamanya diimpor dari Amerika Serikat, Pak. Begini loh, kalau dokter menyuntik dengan suntikan buatan Singapura, bukannya apakah tidak boleh? Boleh saja. Tetapi saya ulangi bahwa yang masuk ke dalam tubuh saya ini adalah darah saya sendiri yang dikembalikan setelah dikenalkan dengan COVID-19. Jadi nggak ada benda lain yang masuk itu yang bukan. Tapi bisa Begitu. dikatakan juga Pak dengan metode yang Bapak katakan, konfirmasi sekali lagi nih ke Pak Gatot, pertama darah diambil, sampel darah diambil, kemudian sampel darah tersebut disuntikan vaksin dan dimasukkan virus, kemudian disuntikan lagi ke dalam tubuh. Seperti itu ya Pak mekanismenya? Bukan gitu, bukan. Jadi bagaimana bukan Pak? Jadi darah kita diambil, kemudian darah putihnya, dalam darah putih itu ada sel dendritik. Sel inilah yang dikenalkan. Jadi tidak ada virus COVID sedikit pun masuk ke dalam tubuh kita lagi. Saya ulangi, tidak ada virus COVID sedikit pun yang masuk ke dalam darah kita sendiri. Artinya Pak, kalau dengan mekanisme seperti itu akan membutuhkan waktu yang agak lebih cukup panjang ya Pak ya dibandingkan dengan menggunakan vaksin yang lain. Kalau menurut Bapak, apakah mungkin ini menjadi sebuah bagian keberatan untuk yang menolak? Tidak perlu waktu lama. Kemudian caranya pun sudah dibuat dan semuanya nanti menggunakan alat suntiknya dan sebagainya, membuat barang-barang yang sangat sederhana dan bisa dibeli, istilahnya di pasar Gebrong juga bisa dibeli. Pak Gatot, dalam kit yang kecil. Tapi posisinya Pak Gatot, saat ini mungkin Pak Gatot mendukung, tapi di lain sisi Pak, epidemiolog, mereka para pakar menolak dan menginginkan vaksin Nusantara uji klinis tahap 2-nya segera dihentikan Pak Gatot. Reaksi Pak Gatot seperti apa melihat kondisi ini? Saya punya pengalaman dan mengikuti benar apa yang dilakukan Dr. Terawan tentang DSA yang ditentang sama IDI, bahkan dikeluarkan oleh IDI. Akhirnya sekarang 40.000 pasien sudah ditangani dan tidak ada masalah. Jadi kita ini sangat heran apabila ada anak bangsa yang menonjol semacam menjadi epidemik dari yang lainnya lagi. Ini yang marilah kita sama-sama berikan peluang anak bangsa ini mengadakan penelitian terus, nanti hasilnya bagaimana kita lihat nanti. Sedangkan uji klinik aja saya dengan wakil ketua DPR, bahkan ketua DPR semuanya berani ikut kok. Ngapa? Jangan kita buat kontroversi lah. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk menjadikan kita suatu negara yang punya vaksin sendiri. Jadi Anda memang betul-betul yakin ini vaksin ampuh dan harusnya segera diproduksi massal di Indonesia, Pak Gatot ya? Saya yakin untuk itu, maka saya, istri saya, anak saya, dan menantu saya pun ikut. Sampel darah sudah diambil, untuk diambil kemudian sel darah putihnya. Lantas kapan Pak Gatot dan juga kolega-kolega ataupun keluarga Anda akan disuntikan vaksin ini Pak Gatot? Rencananya tanggal 22 hari Kamis nanti, tapi menunggu telepon dari RSPAD. Kami yakin kalau dari Pak Gatot mungkin kondisi bugar. Tapi apakah ada penjelasan yang langsung disampaikan kepada Pak Terawan, kepada Bapak, jika yang memiliki komorbid, jika yang sudah di atas 60 tahun, bagaimana reaksinya? Saya dan istri saya berumur di atas 60 tahun. Tapi dijelaskan tidak Pak, sebelum memutuskan oke, saya bersedia untuk menerima vaksin ini, apakah dijelaskan mungkin akan ada efek samping dari vaksin ini oleh Pak Terawan? Semua yang akan menerima uji klinik tingkat 2 dijelaskan semuanya. Bagaimana selnya. Saya bicara seperti ini karena hasil paparan, dipaparkan semuanya. Setelah dipaparkan baru silakan melanjut atau tidak. Paparannya apa Pak isinya kira-kira Pak? Efeknya seperti apa Pak? Berbicara soal skenario yang mungkin terjadi pada tubuh setelah menerima vaksin dijelaskan ini. dijelaskan bahwa darah kita diambil, bahwa di dalam darah itu ada darah putih itu ada dendritik. Istilahnya Efeknya? ada yang Efek sampingnya dijelaskan tidak? Dapat dikatakan hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Tidak ada efeknya. Gitu. Baik. Tapi Pak Gatot, saat ini posisi di Indonesia Pak, yang dari segala umur memang diprioritaskan menerima vaksin jenis Sinovac terlebih dahulu. Vaksin Nusantara mungkin gilirannya belum, hanya kalangan tertentu saja mungkin, hanya sebagian kecil Pak Gatot sekarang yang bisa mendapatkan vaksin Nusantara ini. Bukan sebagian kecil, karena memang uji klinik itu ada batasnya. Uji klinik ada batas. Kalau sudah semuanya, baru secara massal. Tapi ada juga ungkapan kalau untuk tahun ini sepertinya berat kalau untuk dipaksakan Pak Gatot. Makanya kita
ini kan semua mulai proses. Ada uji klinik tingkat 2. Uji klinik tingkat 2 itu intinya untuk melihat dosis yang paling tepat itu berapa. Contohnya ada yang 1 mg, ada yang 0,3 mg, ada yang 0,1 mg. Hanya mencari dosis yang tepat saja. Jadi semuanya ini yang ikut uji klinik, mereka tidak tahu apakah yang dimasukkan nanti vaksinnya itu 0,1, 0,3 atau 1 mg. Semua tidak tahu. Nah, nanti dari situ dikembangkan yang paling cocok untuk Indonesia adalah yang berapa. Makanya setelah uji klinik ini akan dimonitor reaksi-reaksinya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Kita tunggu bagaimana respon ataupun reaksi dari uji klinis ini. Meskipun memang di luar masih ada kontroversi, kita lihat saja seperti apa hasil akhirnya. Terima kasih, selamat sore Pak Gatot.